Malam ke-13. Pada malam ke-13, Ratu Syahrazad kembali bercerita. Wahai raja yang bahagia, malam yang lalu ceritaku sampai pada kisah orang buta pertama yang bercerita kepada gadis pemilik rumah dan tamu-tamunya. Maka dengan izin baginda, malam ini hamba akan melanjutkan kisahnya. Nona, ketika itu pamanku memukul putranya dengan terompah. Sementara ia dan gadis itu tergeletak menjadi arang. Aku terkejut dan merasa sangat sedih atas apa yang menimpa sepupuku itu. Demi Allah, jangan membuatku semakin sedih, paman, kataku seraya mencegahnya. Aku khawatir dan menyesal atas apa yang menimpa putramu. Namun, apakah masih kurang siksaan yang harus diterimanya hingga paman memukulnya dengan terompah? Ketahuilah, sejak kecil putraku ini tergila-gila pada saudara perempuannya sendiri, dan aku sering melarangnya untuk menemuinya. Aku pun berkata kepada diriku sendiri, mereka cuma anak-anak, tetapi setelah dewasa mereka akan melakukan perbuatan kotor. Mendengar hal itu, aku hampir tidak mempercayai telingaku lagi. Aku menyeretnya dan memukulnya tanpa belas kasihan, sambil mengatakan, hati-hati, hati-hatilah dengan perbuatan kalian. Tidak ada seorang pun yang melakukan ini sebelum kalian. Bahkan mungkin setelah kalian. Kalian akan dipermalukan dan kehilangan muka di kalangan para raja sampai kalian mati. Jika kalian tidak hati-hati, maka berita ini akan sampai ke telinga para pelancong di negeri kita dan menyebar ke negeri-negeri lainnya. Jangan sampai perbuatan ini terjadi karena kesengajaan kalian, sebab aku akan murka dan akan membunuhmu. Kemudian aku memisahkan putriku darinya, tetapi gadis terkutuk itu juga jatuh cinta kepadanya. Setan telah membalikkan matanya dan membuat cinta itu memikat hatinya. Ketika mereka menyadari bahwa aku berusaha memisahkan mereka satu sama lain, putraku membangun tempat tanah ini, serta membawa persediaan makanan seperti yang engkau lihat. Lalu dengan memanfaatkan kepergianku berburu, ia membawa saudara perempuannya dan melakukan apa yang engkau saksikan. Putraku merasa akan bersenang-senang dengannya untuk jangka waktu yang lama. Namun Allah yang Maha Besar menunjukkan kekuasaannya dan membakar mereka. Sungguh azab akhirat lebih berat dan lebih lama. Pamanku menangis dan aku pun menangis. Engkau menjadi putraku sebagai penggantinya, kata pamanku setelah tangisnya mulai mereda. Kemudian aku memikirkan tentang semua peristiwa buruk. Pembunuhan yang dilakukan oleh wazir terhadap ayahku, perampasan takhta oleh wazir, dan hilangnya mataku. Aku juga memikirkan peristiwa-peristiwa aneh yang telah terjadi pada putra pamanku. Mengingat semuanya, aku jadi meratap. Lalu kami naik keluar dari makam itu, memasang kembali lempengan besi, dan membangun kuburan itu seperti semula. Setelah itu kami kembali. Tetapi baru saja kami duduk ketika kami mendengar suara-suara genderang, terompet, hiruk-pikuk manusia, ringgik kuda, dan perintah-perintah berbaris untuk berperang. Dunia bagi tertutup debu yang mengepul akibat larinya kuda-kuda dan derap kaki manusia. Kami kebingungan dan terkejut, tak tahu apa yang sedang terjadi. Lalu pamanku bertanya kepada para pengawalnya. Wazir yang telah merebut kerajaan saudara baginda telah merekrut pasukan dan mempersiapkan tentaranya untuk menyerang kota raja secara mendadak, jawab pengawal. Penduduk kota raja tidak mempunyai kemampuan sehingga mereka menyerahkan tempat itu pada si wazir. Jika aku jatuh di tangan wazir itu, pasti aku akan dibunuhnya, batinku. Kesedihanku pun berlipat dan kekhawatiranku semakin besar. Peristiwa yang menimpa ayah dan ibuku tiba-tiba menyerbu ingatanku. Saat itu aku tidak tahu harus berbuat apa. Jika aku menunjukkan diri di muka umum, maka penduduk kota dan seluruh tentara ayahku akan mengenaliku dan akan berusaha menunjukkan jasa kepada wazir dengan membunuhku. Aku tidak menemukan cara lain untuk melarikan diri kecuali mencukur janggut dan alis mataku. Maka aku mencukur jenggotku, mengganti pakaian, dan meninggalkan kota raja. Aku mengadakan perjalanan ke negeri ini dengan harapan menemukan seseorang yang bisa membawaku bertemu dengan Amirul Mukminin, Khalifah Tuhan yang Maha Tinggi. Dengan demikian, aku dapat menceritakan peristiwa yang kualami kepadanya. Dan aku tiba di kota ini pada malam itu juga. Saat itu, aku sedang berdiri dengan ragu-ragu di gerbang kota, tanpa mengetahui kemana aku akan pergi.
Tiba-tiba ada seorang berpakaian lusuh sepertiku datang mendekat. Aku adalah orang asing, kataku setelah memberi salam kepadanya. Aku juga orang asing, ucapnya. Saat kami sedang bercakap-cakap, datanglah seseorang ikut bergabung dengan kami dan memberi salam kepada kami. Aku orang asing di sini, katanya. Kami pun orang asing, sambut kami. Lalu, kami bertiga berjalan di kegelapan malam. Takdir menuntun kami ke rumah Anda. Begitulah riwayat mataku dan dicukurnya jenggot-jenggotku. Silahkan engkau mengelus kepalamu dan engkau boleh pergi, perintah gadis pemilik rumah. Aku tidak akan pergi sebelum mendengarkan kisah temanku, sahut orang buta pertama. Demi Allah, sepanjang hidupku belum pernah kudengar kisah seperti yang dialami olehnya, ucap Khalifah Harun ar-Rasyid pada Ja'far al-Barmaki. Kemudian orang buta yang kedua maju dan mencium bumi. Wahai nona yang bijak, aku tidak dilahirkan dengan buta sebelah mata, ucapnya. Kisahku sangat ajaib. Jika kisahku ditulis di lembaran-lembaran sejarah, maka akan menjadi teladan yang berguna bagi orang yang mau mengambil pelajaran. Kemudian orang buta kedua bercerita tentang kisah hidupnya.